Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 788, Pertukaran. Semua orang di hotel tercengang. Tidak ada yang tahu kapan pria itu datang. Bahkan, para pemuda yang berdiri di dekat pintu pun tidak menyadarinya. Wajah Luo Qingyun langsung berubah serius. Ia berteriak, "Li Yunxiao, pergi!" Pria berbaju merah itu adalah orang yang tadi mengintimidasi Pei Jiuqi. Jelas dia seorang martial sovereign, dan bukan martial sovereign biasa. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Kekuatan pria berbaju merah itu memang luar biasa, tetapi menurut perkiraannya hanya sedikit lebih kuat dari Dewa Darah. Jika benar-benar terdesak, ia masih bisa melarikan diri. Hanya saja ia khawatir akan menimbulkan keributan besar dan mengacaukan rencananya untuk mengumpulkan mutiara bulan dari Laut Timur. Ning Hangfeng sama sekali tidak menanggapi teriakan Ruan Ziling. Ia terus memeriksa tubuh Cheng Yong dengan tangannya. Wajahnya semakin serius. Yun Xiao diam-diam mengutuk dalam hati. Ia takut Ning Hangfeng sudah melihat inti dari telapak tangan santainya tadi. Lagi pula, cukup banyak jiwa tak berdosa yang tewas karena jurus itu di kota bulan merah. Paman Hangfeng, orang ini mengabaikan aturan dan membunuh saudara Cheng Yong. Tolong tangkap dia dan serahkan pada lembah segudang bintang untuk diadili. Ini demi mencegah keretakan antara kedua sekte kita. Sambil berbicara, Ruan Ziling cepat-cepat bersembunyi di belakang Ning Hangfeng. Bayangan telapak tangan sederhana Yun Xiao yang membuat Cheng Yong ketakutan sampai mati masih membekas di benaknya. Hanya dengan berdiri di belakang Ning Hangfeng, ia merasa sedikit aman. Paman Hangfeng, Cheng Yong yang lebih dulu ingin membunuh temanku. Itulah sebabnya dia terbunuh. Jiang Ruobing berkata cemas. Ruan Ziling, kau benar-benar tak tahu malu. Tadi kau bahkan bilang akan bersaksi untuk kakak Yun Xiao. Wajah Ruan Ziling sedikit memerah. Tetapi ia tetap berkata dengan nada benar. Aku melakukan itu untuk menenangkannya agar dia tidak kabur. Kalau tidak, bagaimana kita menjelaskan pada lembah segudang bintang? Sepupu juga melakukan ini demi kebaikan kota bulan merah. Soal keselamatan pribadi, sejak awal sudah kuabaikan. Nada bicaranya penuh pembenaran. Sangat berbeda dari sebelumnya. Hingga membuat semua orang merasa muak. Saat itu Ning Hangfeng perlahan berdiri. Tatapannya tajam seperti pisau ketika menatap Yun Xiao. Dari mana kau mempelajari teknik bela diri itu? Hati Yun Xiao bergetar. Ia tahu kemungkinan besar dirinya sudah terungkap. Ia mendengus dingin. Banyak teknik bela diri di dunia yang mirip satu sama lain. Apa kau ingin memotong warisanku hanya karena satu orang mati? Ning Hangfeng tampak terkejut. Jawaban itu membuatnya menatap Yun Xiao beberapa kali lagi. Teknik telapak tanganmu sangat mirip dengan jurus pamungkas seseorang. Ikutlah denganku. Aku ingin memastikan dugaanku. Aku tidak senggang, jawab Yun Xiao. Itu bukan terserahmu. Ning Hangfeng tersenyum tipis. Sosoknya bergerak dan ia langsung meraih ke arah Yun Xiao. Jiang Ruobing buru-buru menghunus pedang panjangnya dan menyapukannya ke udara. Paman Hangfeng, kau tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Jelas Cheng Yong yang mencari masalah karena kesombongannya. Bahkan jika ini dilaporkan pada ayahku, dia tidak akan bisa memutarbalikan hitam dan putih. Ning Hangfeng menjentikan jarinya. Pedang di tangan Jiang Ruobing terpental, dan ia sendiri terdorong mundur bersama pedangnya. Tanpa berhenti, tangan Ning Hangfeng tetap bergerak ke arah Yun Xiao. Pedang es di tangan Yun Xiao menyapu keluar, memancarkan gelombang energi pedang ke arah Ning Hangfeng. Ia tidak berani menggunakan teknik pedangnya yang biasa, melainkan memakai teknik hauran 1000 kaki untuk membuka jalan kabur. Dunia fana memandang terang bulan. Cahaya pedang menyebar seperti lautan. Dalam sekejap, lebih dari 100 kilatan pedang melesat keluar dan benar-benar memotong segel aura kaisar yang menyelimuti mereka. Mata Ning Hangfeng membelalak kaget. Ia tidak percaya seseorang bisa menembus Kaisar Qi Surga ke-9 hanya dengan cahaya pedang. Rasa dingin menyebar
dan seluruh restoran seakan berubah menjadi rumah es. Lari, Li Yunxiao! Luo Qingyun berteriak. Raungan naga menggema ke langit. Ia menyatu dengan tombaknya, dan pancaran tombak yang luar biasa menyapu udara seperti naga yang mengamuk. Ning Hangfeng kembali terkejut. Kekuatan tombak seorang Martial Supreme bintang 7 ternyata sudah memiliki daya tempur tingkat tertinggi. Ia sulit mempercayainya. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Mengapa para remaja ini begitu mengerikan? Namun serangan itu tetap tidak cukup untuk menggoyahkannya. Ning Hangfeng mengangkat tangan kirinya dan mengepalkannya di depan dada. Kekuatan tak kasat mata menyebar seperti riak air. Dalam sekejap seluruh ruangan tertutup oleh tekanan yang kuat. Yun Xiao dan Luo Qingyun langsung membeku di udara. Yun Xiao tampak tidak panik. Ia malah terkekeh. Tidakkah kau takut menimbulkan masalah? Berbeda dengan dirinya, Luo Qingyun tidak setenang itu. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi tetap tak bisa bergerak. Ia mendengus dingin. Kalaupun kau membunuhnya, bagaimana mungkin kau menanggung semuanya sendirian? Kau pikir kau siapa? Kata-katanya menunjukkan keberanian dan kebanggaannya yang sejati. Orang-orang di restoran diam-diam memujinya. Sementara tatapan mereka pada Ruan Ziling semakin dipenuhi penghinaan. Perbedaan antara para murid keluarga bangsawan sejati dan pemuda yang tak dikenal ini terasa sangat jelas. Paman Hangfeng, berhenti! Jiang Ruobing benar-benar cemas. Ia tahu betul seberapa kuat Ning Hangfeng. Jika pria itu benar-benar bergerak serius, Yun Xiao dan Luo Qingyun bisa saja terbunuh dalam satu serangan. Dalam keputusasaan, ia mengangkat pedangnya dan menempelkannya ke lehernya sendiri. Paman Hangfeng, kalau kamu berani menyakiti temanku, aku akan mati di depanmu sekarang juga. Kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya pada ayahku, dan bagaimana kamu menjelaskannya pada guruku. Ning Hangfeng mengerutkan kening dan memarahi. Ruobing, ini bukan waktunya bertindak kekanak-kanakan. Wajah Yun Xiao juga sedikit berubah. Saudari Bing, turunkan pedangmu. Pamanmu belum cukup mampu untuk menyakitiku. Alis Ning Hangfeng sedikit berkerut. Ucapan itu memang tidak enak didengar. Tetapi ia tahu, maksudnya untuk menenangkan Jiang Ruobing. Jadi ia tidak berkata apa-apa. Ruobing, dengarkan Paman Hangfeng. Jangan bertindak gegabah, Ruan Ziling juga berkata dengan cemas. Kekanak-kanakan? Jiang Ruobing tertawa pahit. Gegabah? Baiklah, hari ini aku akan benar-benar keras kepala. Ia berkata dingin. Sejak kapan kalian berhak mengatur teman seperti apa yang kupilih? Apa hakmu menyerang temanku? Jika hari ini kakak Yun Xiao, kakak Luo, atau kakak Zixuan terluka, maka suatu hari nanti aku akan membunuh semua temanmu, bahkan jika aku harus mati untuk itu. Kau gila, seru Ruan Ziling. Ia terdiam sesaat dan hanya bisa berdiri linglung. Jiang Ruobing mencibir. Kalian boleh membunuh temanku. Kenapa aku tidak boleh membunuh temanmu? Lagi pula, Paman Hangfeng, ku dengar kau cukup dekat dengan pemimpin sekte Macan Menjulang dan Lembah Berongga. Bibiku adalah orang suci di Lembah Berongga. Jika suatu hari aku cukup kuat, aku pasti akan mengumpulkan orang-orang untuk menghancurkan kedua sekte itu. Ekspresi Ning Hangfeng langsung berubah. Amarah tipis muncul di hatinya. Namun status Jiang Ruobing terlalu tinggi, bahkan ia tidak berani mendisiplinkannya. Ia mendengus dingin dan melambaikan tangan. Tekanan yang membekukan Yun Xiao dan Luo Qingyun pun lenyap. Aku bisa melepaskan mereka kali ini. Tapi tidak akan ada yang kedua, dan kau harus kembali bersama Ruan Ziling. Itu syaratku. Jiang Ruobing terdiam sejenak, lalu berkata, baik. Tapi dalam 3 hari ke depan, kamu tidak boleh menyentuh mereka. Beri mereka cukup waktu untuk meninggalkan kota bulan merah. Ning Hangfeng menatap Yun Xiao dalam-dalam. Ekspresinya berubah-ubah. Ia belum sepenuhnya memastikan dugaan di hatinya tentang teknik Yun Xiao. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mengalah. Baik, aku setuju. Tapi setelah 3 hari, tidak akan ada batasan lagi. Baik. Jiang Ruobing mengangguk. Paman Hangfeng, tolong awasi orang-orang tak tahu malu itu. Jangan sampai mereka bermain kotor di belakang. Tenang saja.
Seluruh tentara Kekaisaran Kota Bulan Merah tidak akan menyentuh mereka, jawab Ning Hangfeng tegas. Ia adalah komandan tentara Kekaisaran Kota Bulan Merah. Ruan Ziling juga memegang jabatan di dalamnya, jadi ia harus mematuhi perintah tersebut. Kalau begitu, aku tenang. Jiang Ruobing mengangguk lagi. Kalau kamu berani mengingkari janji, aku akan melaporkanmu pada ayah dan guruku. Kita lihat apakah kamu masih punya muka. Semua orang merasa pusing melihat tingkahnya. Pemuda itu tampak seperti anak kecil yang ingin pulang dan mengadu pada orang tuanya setelah diintimidasi. Kakak Yun Xiao, kakak Luo, kakak Jishuan, kata Jiang Ruobing kepada mereka bertiga, aku akan pulang dulu. 2 hari lagi, aku akan membawa barang-barang yang dibutuhkan kakak Yun Xiao dan kakak Luo ke Gedung Angin dan Bulan. Kalian datang sebentar saja, lalu segera tinggalkan Kota Bulan Merah lewat formasi teleportasi antar wilayah. Jangan tinggal di wilayah timur. Saudari, Bing, jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatirkan kami, kata Nalan Zichuan lirih. Hatinya terasa perih. Aku akan mengambil sendiri apa yang kubutuhkan, ujar Yun Xiao dengan lembut. Aku tidak perlu kau yang melakukannya. Aku juga tidak punya kebiasaan membiarkan orang lain mengurus urusanku. Aku juga sama, tambah Luo Qingyun. Barang yang kau dapatkan nanti bisa membuatmu terbakar masalah. Aku tahu kalian orang baik. Jiang Ruobing tersenyum pahit. Tapi aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk temanku. Sejak kecil aku tidak punya banyak teman. Walau waktu kita bersama singkat, aku sangat bahagia. Keduanya terdiam. Ada perasaan yang sulit diungkapkan di hati mereka. Selamat tinggal, Saudari Zishuan. Jiang Ruobing tersenyum, lalu berbalik. Ayo pergi, Xiao Shui. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Orang-orang di sekitar otomatis memberi jalan. Tak seorang pun berani mendekat. Ning Hangfeng menatap Yun Xiao dan berkata, aku harap kau bersedia bekerja sama denganku untuk memastikan dugaanku. Aku bisa menjamin tidak akan menyakitimu. Jika sudah mempertimbangkannya, kau bisa datang menemuiku kapan saja. Ia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya. Dengan token ini, siapapun di Kota Bulan Merah bisa membawamu menemuiku. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Sebelum melangkah keluar, ia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan jasad Cheng Yong. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dari pintu. Mata Ruan Ziling bersinar dingin saat menatap Yun Xiao. Kau beruntung hari ini. Semoga keberuntunganmu masih ada lain kali. Para elit muda di belakangnya kembali memasang sikap angkuh. Mereka mendengus dingin dan pergi satu persatu. Tak lama kemudian, yang tersisa di dalam hotel hanya Yun Xiao dan 2 rekannya, serta para prajurit yang menjadi saksi kejadian tadi. Pemilik restoran berjalan mendekat dengan wajah ketakutan. 3 tuan, bisakah kalian minum di tempat lain saja? Toko kecil ini tidak sanggup menanggung keributan seperti tadi. Ia mengeluarkan sekantong batu primordial dan menyerahkannya, lalu menunjuk keluar. Di seberang jalan ada restoran Yuelai. Selama kalian bertiga pindah ke sana dan membuat keributan di sana, batu primordial ini akan menjadi sedikit tanda terima kasih dariku. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.